Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainulandari dari Prodi Manajemen Pemasaran Fakultas Politeknik Ubaya Universitas Surabaya, NRP 140219033. Di sini saya akan membahas tentang maraknya peristiwa yang terjadi di negeri kita, dan kita langsung aja membahas langsung ke topiknya. Bencana alam merupakan peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Nah, di sini yang terjadi di negara kita yaitu penyebaran virus corona. Penyebaran virus corona sendiri dapat digolongkan sebagai bencana non-alam sesuai dengan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Penanggulangan Bencana yang berbunyi, bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa teknologi gagal, modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Menurut hemat kami, penyebaran virus corona termasuk bencana non-alam berupa epidemi atau wabah penyakit. Penyelenggaraan penanggulangan bencana alam dilaksanakan berdasarkan 4 aspek, meliputi yaitu sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Yang kedua, kelestarian lingkungan hidup. Yang ketiga, kemanfaatan dan efektivitas dan lingkungan luas wilayah. Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, pemerintah dapat kita lakukan sebagai berikut. Pertama, menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk pemukiman dan atau mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terkait pernyataan berikut, menurut saya dapat dikaitkan dengan tahap-tahap penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat saat tanggap darurat meliputi: pertama, pengkajian secara cepat dan tepat terhadap seleksi kerusakan dan sumber daya. Dan yang kedua, penentuan status keadaan darurat bencana. Dan ketiga, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana. Dan yang keempat, pemenuhan kebutuhan dasar, kemudian perlindungan terhadap kelompok rentan, dan yang terakhir, pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. Penetapan status darurat bencana dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan skala bencana. Untuk skala nasional dilakukan oleh presiden, skala provinsi dilakukan oleh gubernur, dan skala kabupaten atau kota dilakukan oleh bupati atau wali kota. Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai kemudahan akses yang meliputi: pertama, pengerahan sumber daya manusia, dan yang kedua, pengerahan peralatan, yang ketiga, pengerahan logistik, yang keempat, imigrasi, cukai, dan karantina, dan yang kelima, perizinan, keenam, pengadaan barang atau jasa, dan yang ketujuh, pengolahan dan penanggulangan uang dan atau barang. Dengan demikian dapat dikatakan penetapan status keadaan darurat bencana merupakan salah satu unsur dalam proses penanggulangan bencana. Status keadaan darurat wabah penyakit corona ini, status penanggulangan wabah penyakit COVID-19 sendiri telah ditetapkan melalui keputusan
ini merupakan pengganti habis masa berlakunya. Awalnya menetapkan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona berlaku selama 32 hari terhitung sejak 28 Januari 2020 sampai dengan 28 Februari tahun 2020. Yang dimaksud keadaan tertentu menurut pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden nomor 17 tahun 2018 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam keadaan tertentu adalah suatu keadaan di mana status keadaan darurat bencana belum ditetapkan atau status keadaan darurat bencana telah berakhir dan atau tidak diperpanjang, namun diperlukan atau masih diperlukan tindakan guna mengurangi risiko bencana dan dampak yang lebih luas. Sedangkan keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat sekelompok orang yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai yang meliputi kondisi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. Namun dalam keadaan tertentu dapat melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana termasuk kemudahan akses dalam menanggung darurat bencana sampai batas waktu tertentu setelah mendapatkan keputusan dalam rapat koordinasi antara kementerian lembaga yang dikoordinasi Menteri Koordinasi yang membidangi koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penetapan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona ini didasari oleh keputusan pada rapat koordinasi antara kementerian atau lembaga kantor kementerian. Penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dimaksud dilakukan pada kondisi yang pertama yaitu adanya potensi bencana dengan tingkat ancaman maksimum dan telah terjadi evakuasi, penyelamatan pengungsian atau gangguan fungsi pelayanan umum yang berdampak luas terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Ya, cukup sekian dari saya, dan kalian yang melihat video ini harap tetap di rumah aja, jangan kemana-mana sampai wabah virus ini selesai ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.